Mintai pertanggungjawaban terhadap para pihak lain. Para pihak lain tersebut adalah TAPD tahun 2018, TAPD tahun 2020, BPKAD, FSPP, dan 172 lembaga atau pondok pesantren yang menerima tapi semestinya tidak menerima. Kalau berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh auditor independen atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi Banten saat itu, 2021, muncul angka kerugian negaranya sekitar 70,7 miliar. Besar ya? Bayangkan, dari Bang Uday, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak Iksan. Ketemu lagi, jumpa lagi di studio Banten Iya, Podcast. senang sekali saya diundang terus nih oleh Banten Podcast. Iya, karena Bang Uday ini selalu menyuarakan suara kritis ini. Persoalan-persoalan yang memang berpihak kepada masyarakat. Amin. Jadi alhamdulillah suara-suara yang dibunyikan oleh Kang Uday dari pengalaman podcast kemarin menjadi perhatian. Iya. Setidaknya para pengambil kebijakan. Jadi sahabat Banten Podcast, sekali lagi kita akan bincang dengan Bang Uday untuk membahas kasus hibah Ponpes di tahun 2018 dan 2020. Betul. Kita akan cari informasi dan analisis dari Bang Uday kelanjutan dari kasus ini. Di mana ketika kasus ini mencuat begitu membuat Banten gonjang-ganjing, Bang Uday. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, Bang Uday. Ini kan ada punya amar putusan. Betul. Baru terhadap kasus hibah Ponpes 2018 dan 2020. Nah, Bang, apa yang bisa diceritakan untuk melihat perkembangan kasus ini? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena kebiasaan kita adalah punya keterbatasan daya ingat terhadap sebuah peristiwa, rentetan peristiwa. Jadi kasus hibah untuk pondok pesantren tahun 2018 dan tahun 2020 yang sebetulnya akan diikuti tahun 2021, itu sebetulnya dejavu peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 2011. Ya, ini waktu itu ada hibah Ponpes, hibah dan bansos untuk 221 lembaga, nilainya 340 miliar tahun 2011. Yang di dalamnya indikasinya ada yang fiktif, ada tapi tidak ada, dan ada belas mangka begitulah peristiwanya. Dan terulang kembali. Yang dulu kami laporkan tahun 2011 juga terbukti secara hukum sah dan meyakinkan ada tindak pidana korupsi di sana. Meskipun saya nggak tahu dana yang diselamatkan dari keuangan 340 miliar itu berapa rupiah yang diselamatkan oleh APH. Tetapi itu adalah salah satu ikhtiar saya melaporkan kasus tersebut karena saya melihat ada indikasi tindak pidana korupsi, dan saya sebagai warga negara punya tanggung jawab moral untuk turut serta menyuarakan dan membawa persoalan itu ke aparat penegak hukum. Dan kemudian tahun 2011 juga setelah saya coba analisis data, adanya dugaan hal serupa terjadi pada hibah untuk pondok pesantren tahun 2018 dan tahun 2020 yang nilainya di total itu kurang lebih 188 miliar. Itu total 2018 60 sekian miliar, dan tahun 2020 112 miliaran. Jadi total 187 miliar. 2 tahun APBD 2018 dan tahun 2020. Maka setelah saya lakukan analisis, kajian, dan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, saya lakukan juga uji lapangan, melakukan investigasi, ditemukan sejumlah pondok pesantren yang ada tapi tidak ada, yang tidak ada tapi dianggap ada, dan seterusnya. Makanya dugaannya adalah fiktif. Per tanggal 14 April tahun 2021, saya membawa persoalan itu ke Kejaksaan Tinggi Banten, yang pada saat itu
Kajatinya adalah Pak Asep, yang kemudian beliau dipindah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan setelah itu sekarang kalau tidak salah di pusat. Beliau karirnya luar biasa. Hari di mana saya melaporkan tanggal 14 April, tanggal 15 alhamdulillah Kejaksaan Tinggi Banten gercep dan menetapkan 3 orang tersangka. Di antaranya saudara Epih itu yang di Labuan itu. Kemudian 2 orang lainnya yang disusul kemudian oleh Pak mantan Kepala Biro Kesranya Pak Toton, dan Pak siapa satu lagi mantan pejabat di lingkungan Pemprov. Jadi 5 orang terdakwa yang kemudian di putusan pengadilan negeri dikuatkan ketika banding di pengadilan tinggi, bahkan di Mahkamah Agung, dan sudah ingkrah. Beberapa waktu yang lalu saya mencermati bahwa ternyata keadilan masih bisa lahir dari aparat penegak hukum di Banten saat itu. Jadi setelah diangkat oleh Pak Asep sebagai kajatinya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Reda Mantovani yang sekarang jadi kajati di DKI Jakarta, proses itu berjalan. Sungguh pun demikian, ya tantangan luar biasa. Dari sana sini saya dihajar, dari sana sini. Dan insya Allah saya ikhlas. Apapun yang terjadi pada diri seorang Uday Suhada, saya ikhlas ridho, sepanjang sesuatu itu adalah sebuah kebenaran yang saya yakini, dan Allah sudah menunjukkan bahwa secara hukum, secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana korupsi atas kasus hibah untuk pondok pesantren, untuk saudara-saudara kita yang semestinya mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ternyata ya dicoreng, dikotori oleh oknum-oknum yang ada di dalamnya, baik yang terlibat dari lingkungan Pemprov Banten maupun dari penyalurnya. Di antaranya yang harus bertanggung jawab adalah secara kelembagaan ada Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP, yang ya kita tahu juga di dalam amar putusan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung, di situ ada satu alinea yang saya masih ingat betul, bahwa kurang lebih persoalan hukum ini belum sempurna, dan untuk kesempurnaannya wajib dimintai pertanggungjawaban terhadap para pihak lain. Para pihak lain tersebut adalah TAPD tahun 2018, TAPD tahun 2020, BPKAD, FSPP, dan 172 lembaga atau pondok pesantren yang menerima tapi semestinya tidak menerima. Di dalam putusan itu juga kita tahu di mana-mana di publik, di media nasional bahkan muncul angka 14, sekian miliar FSPP wajib mengembalikan uang negara itu. Itu sudah jelas, clear di situ. Saya hanya pertama ya saya berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena terjadi musibah. Yang kedua saya mengucap alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan bukan fitnah. Ada sejumlah tudingan dari banyak pihak bahwa si Uday ingin mencoreng nama besar ulama santri di Banten. Oh tidak. Uday Suhada melaporkan ini justru ingin menyelamatkan muka, wajah, dan marwah dari para ulama dan saudara-saudara kita yang ada di pondok-pondok pesantren. Karena toh faktanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum dengan membuat lembaga fiktif, dengan memangkas hak daripada pondok pesantren. Mestinya dia dapat 40 juta, 20 juta, tapi hanya sebagian dan seterusnya. Itu yang saya maksudkan. Sehingga dalam prosesnya saya sempatkan dilaporkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini ke Polda Banten, yang dianggap saya menyebar fitnah. Tapi dengan ingkrahnya putusan dari Mahkamah Agung terhadap 5 terdakwa itu artinya tudingan tersebut gugur dengan sendirinya. Allah telah menunjukkan kebenaran. Itu yang saya syukuri. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa di amar putusan itu ada 2 hal yang pokok
selain menguatkan putusan pengadilan negeri dan tinggi atas 5 terdakwa itu atau 5 terpidana itu. Yang pertama, soal tadi keterlibatan pihak lain yang harus bertanggung jawab juga. TAPD 2018. TAPD 2018 itu kepalanya siapa, Pak? Kalau saya ingat ketua TAPD tahun 2018 itu Pak Ranta Suwarta. Sekdanya 2020? Kalau tahun 2020 sekdanya atau ketua TAPD-nya ya Pak Al Mukhtabar. Kemudian DPKAD-nya kalau tidak salah namanya Bu Rina. Terus FSPP di situ banyak pengurusnya, ya kan? Dan 172 ponpes yang tidak semestinya menerima, tapi menerima. Jadi sudah jelas di situ. Meskipun tidak eksplisit disebutkan namanya, seperti yang tadi ditanyakan Bang Iksan, semua orang tahu. Tahun 2018 ketua TAPD-nya ya Pak Ranta Suwarta. Tahun 2020 ya Pak Al Mukhtabar. Di DPKAD-nya ya Bu Rina. Kerugian negaranya berapa sih, Bang? Kalau berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh auditor independen atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi Banten saat itu, 2021, muncul angka kerugian negaranya sekitar 70,7 miliar. Besar ya? Bayangkan, dari 187 miliar. Itu besar sekali. Dan saya belum tahu uang negara yang dinyatakan ada kerugian 70 miliaran itu, berapa rupiah yang sekarang bisa diselamatkan. Saya ingat dulu misalnya waktu saya melaporkan kasus dana perumahan DPRD tahun 2004 yang melibatkan seluruh pimpinan DPRD masuk penjara, sebagian besar anggota DPRD Banten masuk penjara. Itu banyak yang dikembalikan, uang dibalik-balikin tuh. Ada sekian miliar yang kembali begitu. Kemudian di hibah untuk ponpes ini saya nggak tahu. Pihak Kejaksaan Tinggi belum mengumumkan, belum menginformasikan uang yang bisa diselamatkan dari kasus hibah ponpes tahun 2018 dan tahun 2020, berapa rupiah yang diselamatkan. Gitu. Yang jelas di dalam amar putusan Mahkamah Agung muncul kalimat bahwa FSPP sebagai penyalur dan penerima hibah, karena ada 2 fungsi saat itu FSPP. Satu, penerima hibah juga, yang kedua sebagai penyalur. Makanya di awal saya bertanya, kapasitasnya sebagai penyalur itu apa? Apakah dia punya pengalaman, ya, experience di dalam penyaluran dana-dana hibah? Kenapa tidak langsung dari Kesra ke pondok-pondok pesantren? Kenapa harus melalui sebuah forum? Badan hukumnya seperti apa? Karena penerima hibah itu kan jelas syarat-syaratnya. Di antaranya punya badan hukum yang sudah 2 tahun setidaknya, dan seterusnya persyaratan. Belum lagi yang kita korek, ada emis, kalau untuk pondok pesantren ada surat izin penyelenggaraan pendidikan di situ dan sebagainya yang menjadi syarat. Dan itu banyak sekali yang fiktif, surat-surat itu. Dan kita tahu proposal-proposalnya berdasarkan hasil ekspos yang disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi saat itu. Ternyata proposalnya di copy paste, dibuatnya di belakang masjid KP3B. Bayangkan, masjid dijadikan tempat untuk bersekongkol, untuk merampok uang rakyat. Ini yang saya tidak habis pikir. Jadi Kang Iksan, lagi-lagi saya harus tegaskan kepada semua para penonton di Banten Podcast bahwa seorang Uday Suhada melaporkan kasus ini, demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada niatan untuk mencoreng-moreng nama ulama ataupun santri. Justru saya ingin menyelamatkan marwah ulama dan pondok pesantren dari para oknum yang justru bertopeng agama memanfaatkan uang rakyat dengan tadi mengambil, mengais uang yang bukan haknya, dan itu uang rakyat. Itu tujuan saya. Sama sekali di luar itu tidak ada. Karena itu Bang Iksan, karena putusan Mahkamah Agung sudah keluar, maka kita tentu berharap kepada aparat penegak hukum, yuk lanjutkan. Ini belum tuntas, masih ada PR. PR-nya apa? Menindaklanjuti dari putusan Mahkamah Agung. Bukan sekedar menjalankan yang sudah ingkrah tadi. Tentu saja yang 5 orang itu ya dieksekusi. Saya tidak menyalahkan bahasa Kajati yang baru, Pak Didik itu. Yang dieksekusi tentu saja amar putusannya.
Kalau yang tadi yang saya sebutkan bukan dieksekusi tapi ditindaklanjuti. Buka lembaran kedua untuk hibah jilid 2. Karena apa? Ada sejumlah pihak yang harus turut serta bertanggung jawab untuk kesempurnaannya persoalan hukum itu. Itu wajib, Bang. Oh iya dong. Kan kalimatnya begitu. Itu bukan main-main, bukan kalimat saya, bukan kalimat keluar dari apa? Dari Mahkamah Agung, begitu. Bahwa untuk kesempurnaan perkara. Mekanisme implementasi untuk bisa masuk di jilid 2 seperti apa, Bang? Sederhana kok. Sekarang petunjuk-petunjuknya sudah jelas. Pihak-pihak yang diduga juga harus bertanggung jawab, yang harus dimintai pertanggungjawaban juga sudah jelas tadi disebutkan. Ada DPKA, TAPD, BPKAD, FSPP dan 172 penerima hibah yang tidak semestinya menerima. Clear di situ. Kalau di belum lingkup, lagi di lingkup pemerintah ada uang yang harus dikembalikan juga? Itu yang nanti kita harus lihat di lapangan. Apakah konsekuensi dari kalimat yang secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Agung harus dimintai pertanggungjawaban dari TAPD, BPKAD, FSPP, itu konsekuensinya harus mengembalikan uang, tentu ada dalam pembuktian nanti di dalam proses persidangan. Jadi tidak ada alasan saya kira bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Banten untuk mempetieskan persoalan ini selesai hanya cukup pada 5 orang terdakwa itu atau terpidana itu. Di mana rasa keadilan bagi 5 terpidana itu? Apalagi terhadap rakyat Banten yang setiap hari kita semua beli apa, beli aqua, beli apa dengan pajak, ya kan? Rumah kita sendiri kita harus bayar pajak, kendaraan kita sendiri harus bayar pajak. Ini yang harus kita sadari bersama. Rakyat Banten harus sadar bersama bahwa uang itu bukan uang pribadi seseorang yang diberikan begitu saja percuma. Itu harus ada pertanggungjawaban, duitnya dari rakyat. Dan kita sebagai civil society, masyarakat sipil, berkewajiban untuk mengamankan uang itu. Saat ini ada indikasi nggak sudah dimulainya jilid kedua? Belum, saya belum melihat pihak Kejaksaan Tinggi untuk melanjutkan itu. Jika dilanjutkan, indikasi yang bisa dibaca oleh masyarakat apa? Kejaksaan Tinggi membuka kembali lembaran itu, menyampaikan kepada publik melalui media. Saudara-saudara, Kejaksaan Tinggi Banten setelah melakukan pendalaman atas hasil putusan dari Mahkamah Agung, kami akan mengambil langkah A, B, C, D dengan cara misalnya tadi membuka lembaran baru untuk urusan hibah ponpes karena ini belum tuntas, belum sempurna perkara ini, gitu. Kasihan teman-teman penyidik yang ada di lingkungan intelijen dan Pidsusnya Kejaksaan Tinggi Banten yang mereka berbulan-bulan bekerja dan berkomunikasi selama ini dengan kita. Bahwa potensi yang harus juga turut bertanggung jawab adalah si A, B, C, D. Yuk, kapan lagi kita melahirkan rasa keadilan untuk rakyat? Kalau bukan sekarang, ini kesempatannya. Dan ini pun kalau dilakukan, insya Allah itu akan meningkatkan trust dari rakyat terhadap kejaksaan. Bahwa persoalan itu tidak parsial, persoalan itu tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat memangsa uang rakyat harus dihukum, harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Karena negara kita negara hukum, gitu. Janganlah kemudian dengan alasan ini debatable. Betul debatable. Pak Didi kan di dalam pernyataannya beberapa waktu yang lalu bahwa persoalan itu debatable. Iya debatable. Dia mengatakan bahwa kami mengeksekusi apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Agung. Yes. Anda dan teman-teman di Kejaksaan Tinggi Banten mengeksekusi putusan itu. Tapi putusan itu kan ada latar belakangnya. Dari rentetan proses. Tidak tiba-tiba orang langsung dihukum. Ada prosesnya, ada proses penyelidikan, penyidikan, proses persidangan. Dan di dalam rentetan itu ada sejumlah keterangan, sejumlah bukti-bukti otentik yang bisa kita jadikan dasar untuk mengambil langkah berikutnya. Untuk apa? Sekali lagi, selama ini saya mengangkat persoalan-persoalan korupsi bukan ingin memenjarakan orang, bukan. Ingin menyelamatkan keuangan negara. Ya, itu ingin menyelamatkan keuangan negara. Dan yang berikutnya, kalau tidak ada orang yang seperti ini,
Bagaimana orang akan ada rasa kapok, rasa jera? Biasa itu kroco-kroco aja yang dikorbanin. Mereka yang punya di level pengambil kebijakan nyantai-nyantai saja, seolah-olah tidak ada salah. Ini bahaya begitu loh. Nah, kalau Bang udah lihat untuk masuk ke jilid 2 ini ada indikasi ini akan dimulai atau justru ditenggelamkan? Saya belum bisa membuat semacam prejudice, tapi saya punya pandangan positif saja kepada Pak Kajati baru, karena Pak Didik ini kan baru datang. Beliau belum tahu persoalan secara utuh. Tentu teman-teman yang ada di para asistennya, bahwa Asintel, Aspidsus, dan asisten lainnya, dan para pegawai di situ, para jaksa, untuk kemudian berdiskusi. Saya yakin tim penyidik yang ada di Kejaksaan Tinggi Banten juga sudah punya rumusan, sudah punya hasil kajian dari putusan Mahkamah Agung ini. Bukan semestinya bagaimana, tetapi faktanya ini loh. Dan langkah-langkah yang harus diambil oleh Kejaksaan Tinggi Banten tidak mempeti eskan persoalan ini. Ini belum selesai. Itu untuk apa? Untuk rasa keadilan. Dan yang kedua untuk menyelamatkan keuangan negara. Ya. Gitu. Kalau ini dibiarkan, kita lagi-lagi akan mengulang sejarah beberapa kasus ketika sudah ditetapkan terdakwa A, B di level bawah, yang atas dibiarkan. Padahal di sejumlah proses persidangan dari banyak kasus korupsi itu seringkali disebutkan pihak-pihak lain yang ada di level atas. Nah, agar opini publik terbangun, oh iya, ternyata pihak Kejaksaan Tinggi Banten tidak tebang pilih, bahwa mata pisaunya bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bagaimana Kejaksaan Tinggi Banten bisa memfungsikan mata pisaunya itu tidak sekedar tajam ke bawah tapi juga ke atas, agar melahirkan rasa keadilan buat rakyat Banten. Itu amar putusan seperti itu ada batas waktu nggak, Bang? Tidak ada. Ya tergantung goodwill-nya saja. Dan saya belum melihat goodwill itu. Tapi saya juga nggak mau suzon bahwa ini akan dipetieskan. Tapi saya berharap agar ini dilanjutkan, sehingga tadi tidak menimbulkan fitnah juga, ya kan? Kalau terang benderang bahwa makna dari amar putusan itu TAPD, panggil kenapa sih? TAPD tahun 2018 orangnya masih ada. TAPD tahun 2020 orangnya masih ada. DPKAD masih eksis. FSPP ada pengurus-pengurusnya. Mintai keterangan di situ dengan fakta-fakta yang sudah terkumpul. Wong saya aja bukan siapa-siapa dulu, data berserakan. Nggak ada tuh dari hasil audit BPKP ataupun inspektorat misalnya, bahwa ini FSPP ataupun Ponpes ada penyalahgunaan atau ada indikasi penyimpangan. Nggak ada tuh. Itu hasil investigasi kita, gitu loh. Jadi sayang gitu kalau yang sudah kita perjuangkan bareng-bareng dengan berbagai komponen. Dan bayangkan para ulama-ulama besar di Banten juga mensupport Kejaksaan Tinggi Banten. Terbukti berkali-kali. Abuya Muhtadi, Kiai Haji Embai, Kiai Haji Son Haji, Kiai Haji Matin Sarkawi, Kiai Haji Sadeli, Kiai Haji Yusuf, dan beberapa kiai lain mensupport. Gak usah takut gitu loh, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Gak usah takut. Toh bukan ulamanya, ulama gak ada yang berperilaku buruk. Itu oknum. Kalau ada gitu loh, berarti dia bukan ulama, berarti dia bukan kiai kalau memangsa uang rakyat dari hasil korupsi, dari lipat gulipat dan seterusnya itu, gitu loh. Jadi apa sesungguhnya yang harus diragukan? La roiba fih, nggak ada keraguan gitu, nggak usah ragu. Para ulama besar di Banten mensupport Kejaksaan Tinggi Banten. Mereka akan ada di barisan terdepan kalau untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, strategi Alip dalam waktu dekat untuk mendorong saya dan beberapa ulama sebetulnya sudah membangun komunikasi gitu ya. Akan seperti inikah gitu? Sudahkah seperti ini? Alhamdulillah beberapa kiai
besar, merespon positif. Tentu di bulan Ramadan beberapa hari ke depan saya akan sowan lagi, silaturahmi lagi ke beberapa ulama besar yang cara berpandangnya, cara berpikirnya jernih untuk persoalan hukum ini penting gitu, ditegakkan karena tadi semata-mata untuk melahirkan rasa keadilan untuk semua. Tidak saja sok tanya kepada 5 orang terpidana yang sekarang di jeruji, di balik jeruji itu. Anda merasa puas nggak? Cukup Anda yang bertanggung jawab berlima. Saya kira hati mereka juga menjerit, Pak. Ada pihak lain yang harus turut bertanggung jawab. Enak sekali mereka turut makan uang itu, tapi kami yang dikorbankan. Tanya kepada mereka. Dalam waktu dekat Alip ada rencana untuk audiensi ke kejaksaan? Saya berencana melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Banten agar duduk persoalan ini bisa dibahas secara dingin, ya, secara objektif, tidak subjektif, bukan karena tekanan. Ada pihak-pihak lain yang menganggap jangan ditekan-tekan aparat penegak hukum. Loh, penegak hukum harus diingatkan. Bang, emang ada indikasi bahwa kejaksaan takut karena berhadapan dengan pesantren dan ulama? Saya kira kalaupun ada ketakutan itu salah, ketakutan itu. Kiai dan para pimpinan pondok pesantren, santri itu tidak untuk ditakuti, dirangkul, diajak bersama karena mereka yang harus dibela. Pesantren-pesantren ini harus dibela. Selama ini siapa yang memperhatikan pondok pesantren? Nggak ada, Pak. Hampir nggak ada. Mereka hidup lahir sebelum Republik ini lahir bahkan. Negeri kita, anak-anak bangsanya dididik di pondok pesantren. Jadi pemerintah atau negara itu mestinya hadir. Tapi benar hadirnya. Niatannya bagus, caranya nggak bagus. Faktanya begini, niatannya sudah bagus tuh. Pemerintah ingin memberikan perhatian terhadap para pondok pesantren, tapi caranya salah. Contoh, nilainya sama. Kebutuhan pondok pesantren A adalah sanitasi. Kebutuhan pondok pesantren B adalah kobongnya. Pondok pesantren C dia modern, nggak perlu. Ini disamaratakan 20 juta, 40 juta. Bagi pondok pesantren modern, apa artinya 20-40 juta? Tapi bagi pondok pesantren tradisional yang berserakan ribuan di pelosok Banten, itu yang penting. Makanya saya bilang, database-nya dulu yang jelas kita. Di Banten ini persoalan kita adalah soal database. Apapun, kita seringkali dihadapkan kepada database yang tidak jelas. Sehingga ya begitu, tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Akhirnya yang terjadi, dimanfaatkan potensi itu oleh oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan, oh ya pondok pesantren ini dikasih, lu sebagian aja ya, sebagian lagi serahkan ke saya. Memang bukan dipotong, tapi dijemput. Uangnya masuk ke rekening pondok pesantren tersebut, kemudian diminta sebagiannya atau berapa persennya. Jadi Kang Iksan, saya kira yang terpenting sekarang aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, jangan dianggap bahwa ketika ini ditegakkan hukum kemudian akan berhadapan dengan kiai, dengan para ulama, dengan para santri. Tidak ya? Tidak. Saya buktinya. Siapa yang membackup saya? Allah Subhanahu wa taala saja. Karena keikhlasan saja. Saya ikhlas ridho apapun yang terjadi pada diri saya kalau untuk mengungkap sebuah kebenaran. Oke. Bang, terima kasih banyak. Siap. Banyak informasi yang kita dapat, dan tentu saja sahabat Banten Podcast juga berharap bahwa keadilan bisa ditegakkan. Jangan sampai dalam kasus ini orang-orang yang ikut menikmati tetap bebas di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ude, makasih banyak. Siap, sami-sami.